Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Bahasa Gamma untuk Sistem Terjemahan Dua Arah antara Visual Code dan Bahasa Pemrograman Berbasis Mobile. Sebelumnya, untuk memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Rangga Wahyudi Pratama, yang kedua Pasca Abadi Simandolang, yang ketiga itu saya sendiri, Sirus Daniel Aulong Namaban. Yang keempat, Peter Timothy Utabarat. Baik, di latar belakang ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alam atau NLP mendorong lainnya model bahasa besar seperti Gamma yang manapun memahami dan menghasilkan bahasa secara kontekstual. Teknologi ini berpotensi dimanfaatkan dalam pendidikan, riset, dan pengembangan perangkat lunak. Karena itu, diperlukan sistem yang dapat menerjemahkan dua arah antara kode dan bahasa pemrograman mobile. Integrasi model bahasa Gamma diharapkan mempermudah penggunaan memahami logika algoritma dan menghasilkan kode yang siap dijalankan di platform mobile. Itu rumusan masalah. Di sini kami membuat ada 3 bagian. Yang pertama di mana bagaimana pemanfaatan model bahasa Gamma untuk translasi dua arah antara kode dan bahasa pemrograman mobile. Yang kedua itu bagaimana perancangan arsitektur sistem terjemahan yang efektif dan efisien berbasis integrasi model Gamma. Yang terakhir itu yang ketiga, sejauh mana sistem dapat membantu penggunaan memahami kode untuk mengkonversinya menjadi yang dapat dijalankan di platform mobile. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan rekan saya. Nah, baik, di sini adapun tujuan penelitian dari diskusi kami ini yang pertama adalah untuk mengimplementasikan integrasi model bahasa Gamma dalam sistem terjemahan pseudocode, yaitu bahasa pemrograman mobile. Kedua, untuk mengetahui cara merancang dan pengembangan prototipe aplikasi mobile yang mendukung proses terjemahan dua arah. Itu ketiga, untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam hal akurasi translasi, kecepatan, serta kemudahan penggunaan. Nah, dan untuk manfaat penelitian itu sendiri itu adalah mempermudah proses pembelajaran algoritma dengan jembatan antara pseudocode dan kode program mobile. Kemudian memberikan alat bantu otomatis yang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi mobile. Kemudian ada menjadi landasan bagi pengembangan sistem serupa yang lebih canggih dalam bidang penerjemahan kode berbasis AI. Kemudian untuk menyediakan aplikasi inovatif yang mendukung literasi digital, khususnya dalam bidang pemrograman. Nah, terdapat kajian teori yaitu konsep penerjemahan kode dan pendekatan linguistik. Penerjemahan kode tidak hanya mengubah kata, tetapi juga logika dan struktur. Kesalahan sering muncul pada sintaks dan semantik, sehingga pendekatan linguistik diperlukan untuk menjaga akurasi. Dalam pendidikan, pendekatan linguistik fungsional sistematik membantu memahami struktur teks, sedangkan keterbacaan dan kesesuaian istilah penting agar logika pseudocode dapat diterjemahkan dengan benar ke bahasa pemrograman mobile. Kemudian ada algoritma pseudocode dan translasi ke bahasa pemrograman mobile. Algoritma adalah langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah dan dapat dituangkan dalam pseudocode, flowchart, atau deskripsi teks. Pseudocode mempermudah pemahaman logika karena menyerupai bahasa manusia serta menjadi jembatan antara ide dan kode program. Dalam aplikasi mobile, algoritma meningkatkan efisiensi fitur seperti pencarian data, menjadikan pseudocode dasar penting sebelum diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, model bahasa Gamma dan integrasi AI pada aplikasi mobile. Model bahasa Gamma mampu memahami teks secara konstekstual dan menghasilkan terjemahan bermakna. Integrasi Gamma pada aplikasi mobile perlu memperhatikan aspek ansability seperti kemudahan dan efisiensi. Pendekatan linguistik menjaga konsistensi makna, sedangkan evaluasi sintaksis dan semantik meningkatkan akurasi. Faktor kemudahan dan kemanfaatan juga mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sistem terjemahan berbasis Gamma.
Selanjutnya ada integrasi model bahasa Gemma untuk translasi pseudocode ke bahasa pemrograman. Integrasi Gemma memungkinkan translasi dua arah antara pseudocode dan bahasa pemrograman mobile secara otomatis dan akurat. Dengan menggabungkan NLP, struktur algoritmik, dan prinsip accessibility, sistem ini diharapkan memberikan hasil sintaksis semantik yang tepat, mudah digunakan, serta mendukung pembelajaran algoritma di perangkat mobile. Selanjutnya untuk bagian metode penelitian ini menggunakan pendekatan research and development melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan implementasi. Analisis dilakukan dengan studi literatur mengenai NLP, LLM, dan sistem terjemahan kode, serta analisis domain untuk memahami pseudocode dan bahasa target C++, Java, dan Python. Pengguna yang diidentifikasi meliputi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa, guna menentukan fitur seperti autentikasi, dengan arsitektur Flutter atau front-end, PHP atau application layer, dan Python Fast API atau processing layer, terhubung ke model Gemma via API Olama. Basis data MySQL menyimpan data dan mengelola kuota harian. Implementasi dilakukan secara modular dengan autentikasi JWT, validasi input, serta pembatasan 3 translasi per pengguna per hari, menghasilkan sistem terjemahan dua arah yang efisien, aman, dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini kita akan melihat struktur atau alur dari sistemnya melalui sebuah diagram. Di sini dapat terlihat bahwa di node paling atas itu ada pengguna. Pertama, di sini pengguna akan mengisi atau menginput pada halaman register pada front-end Flutter-nya. Kemudian front-end Flutter-nya itu akan mengirim data-data ke data-data yang udah diisi di register itu ke backend PHP. Kemudian backend PHP itu akan mengirim lagi dan memvalidasi ke database MySQL-nya. Kemudian di database MySQL-nya akan mengembalikan data-data user serta token JWT ke backend PHP. Kemudian PHP akan mengembalikan token JWT dan data user berupa file JSON ke front-end Flutter-nya. Selanjutnya, setelah pengguna berhasil register dan login, pengguna akan dibawa ke ke dashboard Flutter-nya. Kemudian aplikasi Flutter ini saat pengguna menginput bahasa pemrograman, dia front-end Flutter-nya akan mengirim ke backend Python. Kemudian backend Python ini akan mengirim lagi ke modelnya yang bernama model Gemma 34B. Terus model si Gemma 4B-nya ini akan mengembalikan hasil terjemahannya, baik itu pseudocode atau bahasa pemrograman, tergantung inputnya apakah bahasa pemrograman atau pseudocode. Kemudian hasilnya itu akan dikembalikan ke Python lagi. Kemudian Python akan mengembalikan ke front-end Flutter-nya untuk ditampilkan dan dilihat pengguna. Next. Terus di sini ada perancangan database. Di sini kita bisa melihat melalui ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kami hanya menggunakan satu tabel, di mana tabel itu berisi ID sebagai primary key-nya, username, full name atau nama lengkap pengguna, email, sama password yang di hashing agar tidak bisa dilihat oleh penyerang. Kemudian ada gender yang biasanya itu boolean, laki-laki dan perempuan. Terus ada role atau peran yang dimana tadi sudah disebutkan kawan saya juga. Ada 4 role di mana ada dosen, mahasiswa, guru, dan siswa. Selanjutnya ada birth date atau tanggal lahir. Dan ada create at atau kapan si pengguna itu login. Next. Baik, inilah tampilan front-end Flutter-nya. Di sini pertama ada tampilan awal atau tampilan pertama saat aplikasi dibuka, yaitu landing page aplikasinya. Di sini berisi 2 tombol ya. Yang pertama untuk login dan yang kedua itu untuk register.
Di sebelah kanannya itu bisa kita lihat bersama, itu ada halaman login dan halaman register atau sign up. Di halaman login ya seperti biasa ada username dan password yang memiliki ikon mata untuk kita melihat password kita secara apakah sudah benar atau belum. Dan di halaman register itu yang lebih lengkap untuk mengisi data diri penggunanya. Next. Nah, baik, selanjutnya kita melihat tampilan dashboard dan halaman profil. Di halaman dashboard sendiri ini ada kata sambutan dan nama pengguna. Ya, jadi dashboard ini mengambil data atau dengan metode get melalui backend PHP. Jadi front end dashboard ini berkomunikasi dengan backend PHP melalui API. Kemudian di situ juga ada tombol pseudocode ke bahasa pemrograman dan tombol bahasa pemrograman ke pseudocode. Jadi pengguna bisa milih. Terus di halaman dashboard juga ada catatan yang memberitahu pengguna bahwa sistem ini tuh hanya mendukung 3 bahasa saja untuk saat ini, di mana bahasanya itu hanya C++, Java, dan Python. Selanjutnya di profil pengguna. Di profil pengguna ini ada data-data yang sudah diisi di halaman register tadi. Jadi data di profil ini dia juga mengambil dengan metode get melalui API untuk berkomunikasi dengan PHP-nya agar mengambil dari database data-data yang sudah diisi tadi. Seperti nama, email, gender atau jenis kelamin, peran, tanggal lahir, dan kapan bergabung atau create add. Di halaman profil ini kami tidak menambahkan foto profil ya. Mungkin nanti di next penelitian mungkin kami akan kembangkan lagi agar si halaman profilnya ini lebih modular gitu ya. Terus di halaman profil ini juga ada icon seperti pensil. Jadi di sini pengguna bisa mengupdate profilnya. Jadi misal kalau pengguna itu tipe namanya, dia bisa update. Dia misalnya salah gender gitu ya, atau salah namanya, jadi bisa diedit kembali. Dan nanti di database-nya akan terupdate juga. Next. Nah, selanjutnya kita ke halaman penerjemah pseudocode ke bahasa pemrograman. Di sini di halaman ini bisa dapat terlihat ya bahwa itu ada pertama pilihan untuk memilih bahasa yang di-input atau bahasa yang mau diterjemahkan ke pseudocode. Yang pertama itu ada C++, Java, dan Python. Terus ada sebuah kotak gitu untuk mengetik bahasa pseudocode-nya yang mau diterjemahkan menjadi apa gitu ya. Di sini di sampingnya juga dapat terlihat hasil output dari C++ nya. Sama juga seperti halaman penerjemah bahasa pemrograman ke pseudocode, tapi yang ini di inputnya itu bahasa pemrograman bukan pseudocode. Nanti bisa terlihat juga yang itu diinputkan itu C++ dan hasilnya yang di bawah itu adalah output dari pseudocode-nya. Next. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini dari semua pembahasan yang telah kami paparkan, di sini kami menarik sebuah kesimpulan yang dimana penelitian ini berhasil mengembangkan Translate yang dimana sebagai sistem terjemahan 2 arah atau pseudocode dan bahasa pemrograman berbasis mobile, yang dimana integrasi teknologi Flutter, PHP, dan Python based API dengan model Gamma 3-4B menghasilkan sistem yang efisien atau aman serta mudah digunakan dalam mendukung pembelajaran logika dan pemrograman, yang dimana sistem terbukti mampu menghasilkan terjemahan kode yang valid dan konseptual pada C++, Java, dan Python, yang dimana melalui penerapan prompt-nya itu engineering yang tepat. Ke depan itu meningkatkan dapat dilakukan melalui optimalisasi penyimpanan kota yang lebih scalable
serta penambahan flutter seperti riwayat dan mode offline untuk memperluas manfaatnya di bidang edukasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.